Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 21A4. Dalam mata kuliah Desain dan Manajemen Formulir kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam sebuah video yang berjudul Konsep Dasar Desain Formulir. Kelompok 5 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Atria Ratna Arum S dengan NIM 210205128, saya Fitria Novianti dengan NIM 210205141, dan Rizkita Chandra S dengan NIM 210205155. Langsung saja menginjak materi, yang kita bahas pertama kali adalah pengertian desain formulir. Sebenarnya apa sih desain formulir itu? Kita jabarkan satu-satu ya. Jadi desain itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan. Sedangkan formulir adalah dokumen yang telah diatur sedemikian rupa yang di dalamnya terdapat ruang kosong yang dapat diisi data oleh si pemakai. Nah, yang akan sering ditemui oleh perekam medis nantinya di dunia kerja adalah formulir rekam medis. Pengertian formulir rekam medis adalah lembaran kertas yang sudah terformat, tercetak yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mencatat, merekam semua tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien selama dirawat di rumah sakit, baik dirawat di rawat jalan, UGD maupun rawat inap. Selanjutnya yang kita bahas adalah kegunaan formulir. Jadi apa saja sih kegunaan formulir itu? Jadi yang pertama, kegunaan formulir adalah untuk mengurangi kesibukan kita untuk mengutip atau menyalin kembali keterangan yang sama dan berulang-ulang. Yang kedua, untuk mempermudah kita dalam pengumpulan, pembagian, dan mengklarifikasi data. Nomor tiga yaitu adalah alat untuk mempermudah tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Selanjutnya sebagai alat perencanaan, karena di dalamnya terdapat data kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk pengawasan dan evaluasi. Aturan dasar desain formulir. 1. Formulir harus didesain sesuai dengan kegunaannya. Pertimbangan pertama adalah apakah formulir digunakan untuk mengumpulkan data atau untuk laporan informasi. 2. Data adalah fakta dan bentuk kasar, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses dengan suatu maksud dan kegunaan. Aturan desain formulir. 1. Pelajari atau rumuskan secara jelas tujuan dan kegunaan formulir, serta buatlah desainnya sesuai keinginan pemakai. 2. Buatlah desain formulir sesederhana mungkin. Buanglah data atau informasi yang tidak diperlukan sehingga mudah dimengerti dan mudah diaplikasikan. 3. Gunakan terminologi standar dan semua elemen data atau gunakan definisi-definisi. Beri label atau judul semua informasi. 4. Sertakan petunjuk untuk memastikan konsistensi pengumpulan data atau interpretasi. 5. Bagi item data secara logika dalam hubungan dengan sumber dokumen atau dalam susunan penangkapan data. Sajikan informasi dalam subsunan yang dapat menarik minat pembaca. 6. Setiap formulir harus mempunyai ukuran tertentu sesuai kebutuhan dan penyimpanan. 7. Setiap formulir harus dicetak dengan huruf yang jelas dan seragam. 8. Jangan mempergunakan garis atau titik-titik di ruang yang harus diisi. Pertimbangan khusus pada desain formulir. Menurut Sofari dan Eni, tahun 2008, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir.
yaitu 1. Aspek anatomi. 2. Kepala atau heading. Kepala atau heading menyangkut judul dan informasi mengenai formulir, nama dan alamat organisasi, nomor formulir, tanggal penerbitan, dan halaman. Biasanya, judul terletak pada bagian tengah atas. Halaman ini untuk menunjukkan jenis dan kegunaannya. Judul dibuat sesingkat mungkin tetapi jelas. Nomor dapat digunakan untuk menunjukkan keunikan. Dapat diletakkan di pojok kiri bawah atau di bawah kanan. Nomor formulir ini dapat juga digunakan untuk menunjukkan sumber dan jenisnya. Jika formulir terdiri dari satu halaman, harus diberi nomor dan jumlah halaman, supaya bila ada halaman yang hilang, dapat diketahui. Nomor ini biasanya diletakkan pada sebelah kanan atas. 3. Aspek isi. Dalam pembuatan desain formulir harus memperhatikan aspek isi, yaitu 1. Butir data atau item. 2. Pengurutan. 3. Caption. 4. Pengelompokan data. 5. Terminologi. Prinsip desain formulir. 1. Formulir harus mudah diisi atau dilengkapi. 2. Tercantum instruksi pengisian dan penggunaan formulir tersebut. 3. Pada formulir terdapat heading yang mencakup judul dan tujuan yang jelas. 4. Nama dan alamat rumah sakit harus tercantum pada setiap halaman formulir. 5. Nama, nomor RM, dan informasi lain tentang pasien seharusnya tercantum pada setiap halaman formulir. 6. Barcoding juga mencakup indeks formulir. 7. Nomor dan tanggal revisi formulir dicantumkan agar dapat dipastikan penggunaan formulir terkini. Dan ada juga prinsip desain formulir lainnya. 1. Layout formulir secara fisik harus logis. 2. Data pribadi, alamat, serta informasi lain yang terkait satu dengan yang lainnya dikelompokkan menjadi satu kesatuan. 3. Seleksi jenis huruf yang standar. 4. Margin disediakan yang mencakup untuk kepentingan whole picture. 5. Garis digunakan untuk memudahkan enter data dan memisahkan area pada formulir. 6. Shading digunakan untuk memisahkan dan penekan area-area formulir. 7. Checkboxes digunakan untuk menyediakan ruang pengumpulan data. Manfaat formulir rekam medis. 1. Sebagai alat penting untuk menjalankan organisasi rumah sakit. 2. Untuk merekam data transaksi sebagai bukti proses pelayanan pada pasien. 3. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menjalankan semua kejadian dalam bentuk tulisan. 4. Sebagai bukti bahwa transaksi pelayanan telah dilaksanakan. 5. Sebagai alat komunikasi, yaitu menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam unit kerja yang sama atau ke unit kerja yang lain. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.